Kembali kita belajar firman Tuhan hari ini. Mari buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-8, ayat 30 dan sampai 32. Injil Yohanes pasal 8, ayat 30 sampai 32. Saya mencoba membahas ayat ini untuk kita hari ini. Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 32. 3 ayat dulu, tapi nanti kita akan lihat dalam ayat-ayat selanjutnya, baik yang sebelum dan sesudah ayat yang kita baca hari ini. Mari yang sudah menemukan katakan amin. Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 32. Mari kita baca sama-sama kemerdekaan, kebenaran yang memerdekakan dengan perikop di situ. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Terus saudara, ayat ini mengingatkan kita. Saya coba baca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Allah yang benar membebaskan kalian, tema di situ. Yesus berkata begini. Saya baca ayat 32. Ayat 31 dan 32 dalam bahasa Indonesia masa kini bunyinya begini. Kemudian Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepadanya, "Kalau kalian hidup menurut ajaranku, kalian sungguh-sungguh pengikutku. Maka kalian akan mengenal Allah yang benar, dan oleh karena itu kalian akan dibebaskan." Terus saudara, ayat itu bunyinya, kebenaran akan memerdekakan. Dalam terjemahan lain, kalau kita hidup dalam kebenaran dan melakukan kebenaran, maka kebenaran itu akan membebaskan kita dari hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang mengikat kita, hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, hari ini keluarkan bahan saya. Saudara-saudara, lihat di belakang. Saya mau tunjukin sebentar. Saudara lihat garis LCD kita ini garis apa namanya? Kotak ini, border, batasan. Saudara-saudara, kalau tulisannya di luar kotak ini, berarti kita tidak ada dalam jangkauan, kita tidak bisa melihat dengan jelas apa yang menjadi tujuan kita dalam hidup kita. Tahukah saudara-saudara, dalam Alkitab ada border, batasan Tuhan untuk kita. Dalam doa malam saya sudah bagikan ini secara singkat, tapi hari ini saya sudah membahas, saudara. Tahukah saudara, apa itu batasan? Batasan itu bicara tentang pagar, rel atau jalan yang harus kita ikuti sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Apa batasan Tuhan atau border Tuhan untuk kita? Nah, tema batasan itu adalah ini, firman dan kehendak Allah. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya ada dalam batasan firman dan kehendak Allah, saudara-saudara, maka kehidupan kita akan menjadi aman, kita akan bisa hidup yang dalam namanya kemerdekaan yang sejati. Makanya Alkitab berkata, apabila kamu hidup dalam kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Dan orang yang merdeka, karena ini 17-an, dalam suasana 17-an, saudara-saudara, kalau orang yang merdeka itu kita artinya sudah dibebaskan dari segala sesuatu yang mengikat kita dari dosa dalam kekristenan, dalam Alkitab. Tapi dalam kemerdekaan bangsa kita secara fisik, saudara, bahwa kita dimerdekakan dari penjajahan dari pihak luar. Tapi tahukah saudara, banyak orang Kristen hari-hari ini dijajah hidupnya karena mereka tidak hidup dalam batasan atau border firman dan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Makanya kehidupan kita terus terjajah, saudara. Hidup kita terus tertekan, hidup kita terus dipengaruhi oleh hal-hal yang mengikat kita.
Padahal Alkitab berkata apabila kita beriman sama Yesus dan hidup dalam firman, maka firman dan kehendak Allah itu akan menjaga kita supaya kita terus berada dalam batasannya Allah. Ketika kita ada dalam batasannya Tuhan, saudara-saudara, maka kehidupan kita akan bisa mengambil sebuah keputusan untuk memilih apa yang benar, apa yang salah, apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang tidak. Oke, saya bahas dulu ini pelan-pelan buat saudara-saudara. Ya, nah saat ini kita akan belajar, saudara-saudara, baptasan kehidupan kita orang percaya itu adalah firman dan kehendak Tuhan. Kalau kita baca dalam teks yang kita baca hari ini, tema di atasnya pasal 8 itu ayat 1, saudara-saudara, ya ada masalah di situ. Ya, ayat 1 sampai 11, ya coba lihat di Alkitab saudara-saudara. Ayat 12 sampai yang ke-20, Yesus menyatakan diri sebagai terang dunia. Ayat 21 sampai 29, Yesus berkata dia bukan berasal dari dunia. Ayat 30 sampai 36, Yesus berkata bahwa kebenaran akan memerdekakan kita. Itu topik tema-tema dalam satu perikop pasal 8 ini yang dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia supaya ketika kita membaca intisari dari kitab itu apa. Begitu. Nah, saudara-saudara, dalam kehidupan kita, saudara-saudara, kita seringkali berhadapan dengan pilihan-pilihan. Apa yang harus kita putuskan dan apa yang harus kita ambil. Dan Yesus, saudara, ketika dia ngomong sesudah, kan ayat itu berkata begini, saudara. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, berarti ada peristiwa yang terjadi sebelum Yesus ngomong ini. Ada masalah yang Yesus harus selesaikan, ada sesuatu yang harus Yesus putuskan. Mana yang salah, mana yang benar. Makanya ayat 30 sampai 32 itu Yesus bilang, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, berarti ada kejadian, ada peristiwa yang terjadi waktu itu yang benar-benar harus diambil sebuah keputusan. Dan kita tahu saudara-saudara, Yesus, Alkitab berkata kalau kita baca dalam ayat-ayat sebelumnya, nanti kita akan cek. Saudara, Yesus dicobai oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Dengan sebuah kejadian, saya ringkas saja, nanti baca di rumah ya, Bapak Ibu Saudara, cepat saja. Dalam pasal 8, ayat 2 sampai 11, ya saudara, Yesus dicobai oleh ahli Taurat orang Farisi. Kadapan mereka bertemu dengan seorang wanita yang kedapatan berzina. Dengarkan baik-baik saudara-saudara. Ini pelajaran penting buat kita. Termasuk saya yang pendeta, hamba Tuhan dan saudara dan saya yang di ASN, TNI, Polri, saudara yang tokoh masyarakat, saudara-saudara yang bekerja di perusahaan. Saudara-saudara, kalau kita berada dalam border batasan firman Tuhan, ya batasan firman Tuhan dan kehendak Tuhan, maka saudara-saudara ketika diperhadapkan dengan sebuah pilihan, mana yang benar, mana yang salah, walaupun sepertinya abu-abu, saudara bisa mengambil putusan yang tepat seperti Yesus. Dan ceritanya seorang wanita yang ketangkapan itu, berzina itu saudara. Dan memang ada tertulis bahwa setiap orang yang ketemu dan kedapatan berzina, hukum Taurat berkata, apa saudara-saudara, harus diapa? Rajam dengan batu. Rajam dengan batu, saudara. Memang ada tertulis fakta hukumnya begitu. Tetapi apa yang dibuat oleh Yesus, keputusan apa yang dipilih oleh Yesus untuk menyelamatkan wanita ini? Karena Yesus dalam hidupnya dalam batasan firman dan kehendak Allah, tidak bisa dicobai, tidak bisa dipersalahkan, tidak bisa dicari celah kesalahannya, tidak bisa ditemukan. Ini penting, saudara-saudara. Saya mencoba mengoreksi hidup saya hari-hari ini. Dan saya mencoba apa yang kita pilih setelah kita dimerdekakan dalam Kristus, setelah kita percaya dan beriman. Saudara-saudara nanti baca ya dalam pasal 8 itu ayat 2 sampai 11. Ya, kita menemukan saudara-saudara bahwa Yesus diperhadapkan dengan sebuah keputusan. Tapi dengar baik-baik ya tadi, border, batasan. Yesus ada dalam ruang ini. Dan saudara tahu, ketika saudara ada dalam batasan dan kehendak Allah, kita mau pilih A, B, C.
naik. Saudara. Dan sudah tahu firman Tuhan ini, batasan firman Tuhan yang justru membantu dan melindungi kita serta memelihara kemerdekaan yang kita miliki. Dan saudara tahu kalau kita hidup dalam batasan ini, maka saya percaya saudara-saudara, kita tidak akan bisa dijatuhkan, kita tidak bisa ditemukan suatu celah dalam hidup kita seperti Daniel, Sadrach, Meshach, dan Abednego dalam perjanjian lama. Tidak ditemukan kesalahan karena mereka ada dalam firman dan kehendak Allah. Dicari celahnya, bahkan dalam ibadahnya pun mereka sepertinya sebuah kelemahan. Ketika mereka diperhadapkan dengan hukuman dapur api dan gua singa, perlindungan Tuhan menjaga mereka. Saudara-saudara, ini penting buat kita hari ini. Ya, dari pembacaan yang kita baca, baik yang kita baca ayat pasal 8 ayat 30 sampai 32, saudara, dan pasal 8 ayat 2 sampai 11, saudara-saudara, ada 4 peran yang terdapat dalam kisah ini. Dalam kisah pasal 8 ada 4 pribadi, ada 4 orang, ada 4 golongan, saudara, yang memberikan respon yang berbeda dan 4 batasan yang diberikan untuk kita. Supaya saudara dan saya, ketika kita mengambil sebuah keputusan, saudara dan saya tidak salah, tapi mengambil keputusan yang tepat, pilihan yang tepat seperti Yesus. Karena sekali lagi, kuncinya kita ada dalam border batasan Tuhan, yaitu firman dan kehendaknya. Dan secara firman Tuhan, sekali lagi, wanita yang kedapatan berzinah itu harus dirajam dengan batu. Harus, saudara. Karena sudah tertulis gitu. Oke, keluarkan bahan saya. Ada 4 peran, ya saudara, sebagai contoh buat kita hari ini, tentang kisah yang ini, ada 4 golongan, ketika mereka mengambil sebuah keputusan, ketika mereka menemukan sesuatu pilihan dalam hidup mereka, apa yang mereka ambil. Ketika mereka menemukan sesuatu yang negatif, yang tidak seperti yang mereka harapkan, apa responnya. Dan ada 4 batasan yang diberikan untuk kita, bagaimana supaya kita bisa mengambil keputusan yang tepat, pilihan yang tepat dalam hidup kita seperti Yesus. Keluarkan bahannya. Yang pertama, dengarkan baik-baik saudara. Wanita yang berzinah ini, apa batasan firman Tuhan untuk dia? Border firman Tuhan untuk dia. Saudara, keluarkan bahan saya. Nah, saudara-saudara, belajar dari perempuan yang berzinah ini, maka kita dapati jangan menjadi pribadi yang troublemaker. Saudara tahu troublemaker, pembuat masalah. Wanita ini buat masalah buat dirinya sendiri loh, saudara. Tapi latar belakang kenapa dia berzina, mungkin karena faktor ekonomi, mungkin karena apa. Saudara-saudara, saya koreksi kenapa saya beberapa bulan yang lalu sakit, saya coba koreksi diri. Ada troublemaker dalam diri saya. Troublemakernya apa? Saya kurang istirahat, kurang jaga pola makan, terlalu banyak berpikir, dan saya makan mungkin yang terlalu pedas, kurang sayur, kurang yang banyak buah mungkin, kebanyakan makan daging atau apa mungkin gitu, makannya mungkin sehari ya benar harus 3 kali, mungkin 2 kali aja tapi porsinya lebih banyak, membuat saya sakit. Itu saya membuat troublemaker buat diri saya, masalah. Dengarkan baik-baik saudara, ada masalah yang troublemakernya dari kita, ada masalah yang dari luar. Wanita ini, yang perempuan yang berzinah ini, Tuhan Yesus mengasihi perempuan yang berzinah tersebut, namun Yesus tidak dipungkiri perempuan ini sesungguhnya membuat masalah untuk dirinya sendiri. Saudara, wanita ini buat masalah untuk dirinya sendiri, saudara. Nah, itu masalah yang terjadi. Nah, apa batasan firman Tuhan buat wanita yang ketemu berzina, membuat masalah dalam dirinya? Kenapa wanita ini seorang pembuat masalah atau troublemaker? Jadi karena dia tidak taat aturan-aturan yang ada. Dia melanggar hukum Taurat ini wanita. Dan memang harus dirajam dengan batu. Samuel pernah berkata kepada Raja Saul bahwa ketaatan lebih penting daripada korban. Ketaatan terhadap Tuhan dan segala perintahnya sebagai batasan-batasan merupakan proses dalam pembentukan hidup kita supaya kita terus berada dalam firman dan kehendaknya. Ketika kita taat, maka ada kemampuan, ada urapan dari Allah turun atas kita
Sebaliknya ketika kita tidak taat, tidak tunduk dalam border batasannya firman Tuhan, maka kehidupan kita menjadi troublemaker, saudara. Trouble. Jadi bermasalah, saudara. Jadi saya berharap Bapak-Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan hari ini, mari kita koreksi. Mungkin kalau ada masalah, mungkin sakit atau masalah dalam hidup kita, troublemaker-nya dari mana dulu? Mari kita koreksi. Saya hari ini berdoa terus, Tuhan, jangan kami sampai bermasalah dengan diri kami, dan untuk hidup kami, gara-gara kami salah mengambil sebuah keputusan. Ya, mengambil sebuah keputusan, jangan kami sampai salah. Yesus, apa yang Yesus lakukan kepada wanita ini? Alkitab berkata, nanti kita akan lihat endingnya, saudara, yang ketemuan. Nah, respon dan 4 golongan orang ketika kita bertemu, berjumpa dengan seseorang mungkin pengalaman hidupnya seperti wanita ini. Bagaimana keputusan, bagaimana saudara bertindak, bagaimana pandangan saudara. Ini kacau di wanita ini. Dan menurut sejarah, para ahli tafsir Alkitab berkata, orang-orang yang menangkap wanita ini sengaja bawa kepada Yesus, yang sebenarnya mereka ini pelakunya. Pelakunya, saudara. Yang ngapain ngintip orang lagi gak senonoh kan pasti pelakunya kan? Saudara. Pelakunya, saudara. Dan Alkitab berkata mereka sengaja mencoba Yesus. Apakah Yesus tuh mau ngikutin kemauannya mereka? Saudara. Tapi karena Yesus tuh ada dalam batasan border kehendak Bapa dan firman, tidak bisa dicobai. Yesus tetap berdiri pada pendiriannya. Dia mengasihi orang berdosa, dia membenci dosa, tapi dia mengasihi orang berdosa. Ada amin, saudara-saudara. Nah, ini hari ini coba kita lihat ini. Ini kasus ini, saudara. Kasus yang terjadi yang di dalam kehidupan kita. Mungkin kita ketemu dengan orang mungkin yang tidak berzina seperti wanita ini. Mungkin dia mengalami troublemaker dalam hidup karena sebuah kesalahan, karena sebuah tindakan keputusan yang salah yang dia ambil, saudara. Tapi apa yang kita harus lakukan? Ini pertama masalah yang ada. Nah, kita lihat bagaimana yang Yesus lakukan. Yang kedua, kita lihat masalahnya. Yang kedua, saudara, mari kita belajar dari perempuan yang berzina ini, maka kita dapati jangan menjadi troublemaker. Saudara, saya cek kadangkala kita ini bermasalah dengan diri kita, dengan hidup kita, karena kita yang membuatnya. Saya ulangi lagi sekali lagi, saudara. Kadangkala kita bermasalah dengan hidup kita, keuangan kita, kesehatan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, hubungan kita dengan suami istri, dengan teman-teman kita, karena kita yang membuatnya bermasalah. Makanya terus saya berdoa, Tuhan ampuni kalau saya ini kadang-kadang troublemaker dalam hidup saya, masalah kesehatan. Kurang istirahat, kurang tidur, kadang-kadang saudara. Karena kalau saya ini biasanya kalau melakukan sesuatu, kadang-kadang malas makan, saudara. Apalagi kalau karena ini maka saya kurangi, saudara. Kemarin sebelumnya, saudara, saya ini seperti orang nyandu kalau baca. Belajar itu, saudara, nggak tahu, udah jam 3 pagi, gitu. Asik membaca, saudara, padahal waktunya tidur. Dan memang saya belajar tuh rata-rata jam 10 ke atas. Anak-anak sudah tidur, saya baca, saya buat catatan, kadang-kadang, udah jam 2 pagi. Padahal udah ham-ham, udah ngantuk, udah dikasih sinyal nih dari tubuh ini, udah mau tidur. Wah, itu udah rasanya perut udah lapar mungkin siang. Karena terus mungkin sibuk kerja atau lakukan sesuatu, buat catatan, buat bahan-bahan khotbah gitu. Nanti aja lah. Sebenarnya udah waktunya makan, saya tahan. Nah, itu troublemaker-nya yang terjadi, saudara-saudara. Dan yang kadang-kadang yang bermasalah dengan hidup kita seperti wanita ini. Tetapi apa yang Yesus lakukan terhadap wanita yang berzina ini? Kita lihat karakter yang kedua. Keluarkan. Ya, saudara, ya kita lihat hari ini. Ya, nah, ini batasan yang harus ada pada kita, saudara. Kalau kita hidup dalam batasan firman dan kehendak Allah, ketika kita berjumpa menemui orang yang seperti perempuan yang berzina, bagaimana pilihan dan keputusan, bagaimana tindakan dan respon kita menghadapi, menanggapi, melihat orang yang
hidupnya mungkin dia mengalami troublemaker karena kesalahan sendiri, dan itu hukumnya dia benar dan faktanya dia berzina. Yang kedua, belajar dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, maka kita dapati jangan hanya menunjuk atau menjadi hakim. Belajar, itu ada gambarnya saudara, ada anak itu. Saat perempuan itu terkedapatan berbuat salah, maka ahli Taurat dan orang Farisi menunjuk dan menghakimi perempuan itu. Apa tindakan Yesus ketika ketemu dan berjumpa dengan perempuan yang berzina? Nanti kita akan lihat. Apa yang dimaksud dengan jangan menghakimi? Yang pertama, jangan menghakimi itu maksudnya tidak boleh main hakim sendiri. Artinya menentukan benar atau salah berdasarkan kemauan pandangan kita sendiri demi keuntungan pihak tertentu. Itu maksud jangan menghakimi, jangan nunjuk. Yang kedua, menghakimi perbuatan orang lain, padahal kita masih melakukannya yang sama. Ahli Taurat orang Farisi kan ketemu dengan perempuan berzina. Para penasir berkata, mungkin dari mereka itu pernah mencoba perempuan ini. Padahal mereka melakukan hal yang sama dengan perempuan itu. Itu yang dimaksud jangan menghakimi. Jadi yang perempuan yang berzina ini, dia membuat troublemaker untuk dirinya sendiri. Dia bermasalah dengan hidupnya. Dan masalah itu membuat dia hampir-hampir dirajam dengan batu. Karena ada hukumnya. Tetapi orang ahli Taurat dan orang Farisi, saudara, ketika mereka menemukan, berjumpa dengan perempuan yang berzina, mereka hanya menghakimi, kamu perempuan berzina, kamu jahat, kamu tidak baik. Hanya menunjuk dan menghakimi. Yang ketiga, lihatkan baik-baik saudara. Rakyat, orang-orang yang ada sekeliling wanita itu. Yang ketiga, next. Rakyat, orang-orang ada sekeliling wanita itu atau orang banyak, kita dapati jangan melihat jangan melihat dari jauh, melipat tangan dan masa bodoh. Tuhan Yesus, saudara-saudara, ketika dibawa, nanti baca pasal 8 ayat 2 sampai 11, ketika dibawa oleh ahli Taurat orang Farisi, perempuan yang berzina, saudara, Yesus langsung nunduk nulis di tanah dengan tangannya. Yesus menunggu, membungkuk dan menulis di atas tanah. Yesus seolah-olah menunggu reaksi orang banyak. Apa yang akan mereka lakukan, namun mereka tidak bereaksi apapun, hanya diam menonton. Orang Farisi, orang ahli Taurat berkata, Yesus ini harus dirajam dengan batu. Hukum Musa bilang begini. Rakyat, masyarakat, orang-orang sekeliling wanita yang lihat hanya nonton dari jauh, lipat tangan dan masa bodoh. Tidak punya kepedulian. Hanya lipat tangan. Mungkin hanya berkata, kasihan, memang kamu pembuat masalah. Mereka hanya menatap. Mereka hanya memandang dari jauh. Masa bodoh, tidak peduli dengan urusan orang lain. Dan memang kadangkala kita memang tidak harus ikut urusan orang lain. Tetapi saudara, ada kalanya saudara dan saya harus peka. Harus bisa juga menolong orang lain yang dalam pergumulan, dalam masalah dalam hidupnya. Bukan ikut campur. Tapi bagaimana kita ngangkat tolong orang ini. Yakobus 4 ayat 17 berkata, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, orang Kristen ini banyak berdosa, bukan karena dia mungkin berzina atau melakukan pelanggaran. Tapi kalau dia tahu dia bisa tolong orang lain, berbuat baik untuk orang lain, tapi tidak melakukan, Alkitab bilang, sudah berdosa kita. Orang-orang yang melipat tangan dan masa bodoh adalah orang-orang yang tidak mau tahu dengan keadaan orang lain sekelilingnya. Mereka cenderung egois, tidak mau membantu dan menolong. Itu respon saudara. Wanita yang ketepat berzina itu kita dapati jangan menjadi troublemaker. Jadi jangan membuat masalah dengan diri kita. Ahli Taurat mereka hanya nunjuk, hanya menghakimi aja. Masyarakat atau orang-orang yang sekeliling wanita tuh mereka hanya diam, lipat tangan, tidak peduli dan masa bodoh. Oke, yang keempat kita lihat tindakan Yesus.
belajar dari Yesus. Nah, ini yang saya ingin lakukan, ingin saya bagikan buat saudara, pertajam. Kita belajar dari Yesus, maka kita dapati jadilah orang yang mengulurkan tangan dan memberi kontribusi buat orang yang memerlukan kebaikan dan uluran tangan dari kita. Kenapa Alkitab bilang setelah Yesus bilang ketika dia dapati batu yang jinah dibawa ke hadapan Yesus, Yesus nulis di tanah. Yesus bilang, "Oke. Kalau begitu hukum Musa, silahkan yang tidak merasa dirinya berdosa, yang pertama kali lempar wanita ini dengan batu." Alkitab berkata dari yang tua sampai yang muda, pelan-pelan meninggalkan tempat di mana wanita itu dibawa di hadapan Yesus. Setelah Yesus nunduk nulis, dia lihat lagi. Dia tanya kepada wanita ini, kemana orang-orang itu? Mereka telah pergi. Apa tindakan Yesus? Ya, saudara. Alkitab berkata, saya akan bacakan buat saudara-saudara, ayat yang ke 11. Ayat 10 dan 11 saya akan bacakan buat saudara-saudara dalam Injil Yohanes pasal 8. 10 dan 11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Ayat 11, pasal 8. Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Karena Yesus berada dalam border batasan firman dan kehendak Allah. Ketika dia dicobai, ketika dia diperhadapkan dengan sebuah keputusan, pilihan. Saudara, Alkitab berkata, Yesus mengulurkan tangannya, memberi pertolongan, memberi kontribusi, memberikan jalan keluar bagi orang yang mungkin kita mengalami cara bermeker untuk dari kesalahan kita sendiri dalam hidup kita. Itu Yesus kita. Ada amin saudara. Apapun keadaan saudara hari ini, mungkin kita salah karena kesalahan kita sendiri, kita bermasalah dengan hidup kita. Mungkin juga kita, ketika kita salah, ketika kita bermasalah dengan diri kita, orang hanya nuding-nuding, kamu yang salah, kamu yang salah. Atau kita berhadapan dengan orang yang cuek bebek, hanya lipat tangan, masa bodoh dengan saudara, dan hanya berkata kasihan, kasihan. Tapi ada satu pribadi yang sangat-sangat perhatian dengan saudara dan saya hari ini. Siapa dia? Yesus. Yesus, saudara. Secara hukum Musa, wanita ini sebenarnya harus mati dirajam dengan batu. Tapi ketika ketemu Yesus, wanita ini selamat. Kenapa? Karena batasan Yesus itu ada pada firman dan kehendak Allah. Karena tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini berkata begini, "Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara-saudara, kalau begitu, inilah yang harus kita lakukan, memberi pertolongan dimanapun kita ditempatkan. Ada rasa saling menolong, ada rasa saling peduli, ada perasaan saling berbagi, ada perasaan saling memenuhi apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita menjadi orang Kristen yang aktif, menjadi orang Kristen yang care, yang peduli, tidak melipat tangan, tidak nuding-nuding seperti hari Farisi orang ahli Taurat ini, menghakimi. Kalau ada orang salah, mungkin ada orang bermasalah dengan dirinya, memang dia salah secara hukum, mungkin secara hukum masyarakat adat, mungkin salah. Tapi mari kita belajar dari Yesus. Saudara, dia mengulurkan tangannya. Apa kata Yesus? "Aku pun tidak menghukum engkau. Mulai dari sekarang, jangan berbuat dosa lagi." Udah, hanya itu batasannya. Saudara, kalau orang itu masih bisa diajak ngomong, ajak bicara. Saudara, kalau kita temui mungkin mereka bermasalah dengan dirinya, dengan keluarga, dengan hidupnya. Ayo mari kita bantu mereka seperti Yesus. Memberikan kontribusi, memberikan pertolongan, kebaikan, anugerah buat orang yang memerlukan kebaikan dari kita. Jadi batasan kita hari ini, border yang harus ada pada kita adalah firman dan kehendaknya. Kalau saudara-saudara hidup dalam firman dan kehendaknya, aman.
Mungkin saudara sedang diperhadapkan, ditunjukkan, salah Pak gini nih, aturannya begini. Saudara akan diberi hikmat oleh Tuhan. Kemampuan, impartasi, inspirasi dari Tuhan. Supaya saudara dan saya dapat mengambil keputusan yang tepat seperti Yesus. Saya membaca ini berulang-ulang, saudara, sehingga saya temukan, saya dapatkan renungan ini, saya mengoreksi diri. Saudara. Jadi kalau saudara-saudara saya mungkin ada melakukan troublemaker dalam diri kita, jangan saudara berkecil hati, jangan saudara lemah, jangan saudara takut hari ini. Ada amin, saudara-saudara. Ayo kita perbaiki sama-sama. Karena ada Yesus yang turun tangan, tidak berpangku tangan. Yesus berkata, aku tolong engkau, aku bantu engkau. Itu hebatnya Tuhan kita, saudara. Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri, dia tidak pernah membiarkan kita jatuh tergeletak, tapi Alkitab berkata dia topang kita. Itu Tuhan kita. Apapun keadaan, saudara. Sekali lagi, saudara, saya hanya saja belum melakukan survei, tapi dalam pengalaman saya, saudara, hampir mungkin 50-60% yang terjadi troublemaker, mungkin kita sakit, bermasalah dengan keuangan, karena kita yang melakukannya. Troublemaker bermasalah dengan diri kita. Ya, saudara-saudara. Jadi, kalau kita mungkin mengalami troublemaker dalam diri kita, dalam hidup kita, tapi hari ini ada jalan keluar yang Yesus lakukan. Yesus mengulurkan tangannya. Ayo kita kembali sama Tuhan. Ayo kita berdoa sama Tuhan. Minta anugerah Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan. Supaya kita tidak melakukan lagi hal-hal yang bermasalah. Membuat masalah untuk diri kita sendiri, bahkan orang lain. Wanita ini tidak saja bermasalah buat dirinya sendiri, bahkan orang lain yang sekelilingnya dia bermasalah. Mungkin dicap di daerahnya. Waduh, ini kampungnya ada perempuan tinggal, perempuan nakal nih, mungkin bahasanya gitu, saudara. Tetapi ketika temu dengan Yesus, saudara, wanita ini diselamatkan, bahkan wanita ini menjadi orang yang luar biasa, ketemu suatu pribadi yang bisa berkata, aku tidak menghukum engkau. Walaupun faktanya, engkau melakukan kesalahan secara hukum. Dan Yesus berkata, jangan berbuat dosa lagi. Kembali. Dan itu yang membuat kelegaan, yang membuat wanita ini memiliki pengharapan yang baru. Wanita memiliki jaminan bahwa dia memiliki hidup. Dan saya percaya wanita ini pasti bertobat, saudara. Belajar dari perempuan yang berzina ini, saudara. Mari kita jangan menjadi troublemaker. Jadilah ada orang yang memberikan ide, namun tidak dapat melakukan ide itu dengan baik. Ada banyak orang yang hanya bicara saja seperti ahli Taurat ini, tapi mereka tidak pernah melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang masa bodoh, saudara. Jangan kita menjadi orang yang suka menghakimi. Memang faktanya benar, tapi mari kita ulurkan tangan kita seperti Yesus untuk menolong, mengangkat orang yang mungkin mengalami masalah atau troublemaker dalam hidupnya hari-hari ini. Jadilah orang Kristen yang saudara, yang menjadi orang yang maker history, pembuat sejarah, bukan troublemaker. Jadilah kita menjadi history maker, pembuat sejarah. Dan Yesus menjadi pribadi yang history maker, pembuat sejarah. Bagaimana dia menyelamatkan, mengangkat harkat dan martabat orang yang troublemaker dalam hidupnya. Ketemu dengan Yesus yang history maker, orang itu diangkat hidupnya. Saudara-saudara, inilah firman Tuhan yang ingin saya bagikan buat saudara dan saya. Mari kita belajar dari Yesus, supaya saudara dan saya tidak menjadi hakim, tidak masa bodoh, tapi mengulurkan tangan untuk menolong orang, seperti Yesus menolong perempuan yang berzina ini. Tutup Alkitab, saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri.